Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babat Opah, sahabat jurnalis kampung, jangan marah orang kampung bicara. Ini soal IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Pemerintah seolah kebakaran jenggot saat Anies mengeluarkan pernyataan menggelitik. Nah, calon presiden nomor urut 1 ini menggelitik sedikit soal pembangunan IKN yang menurut Anies adalah proyek yang tidak urgen. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Bahlil Lahadalia kemudian menangkis pernyataan menohok Anies tersebut. Oke, kita lihat pernyataan Bahlil dulu ya. Baru akan kita merespon ala orang kampung. Menurut Bahlil, pertama, dipilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara Nusantara berdasarkan pada sejumlah pertimbangan matang. Salah satunya, pemerintah ingin mengupayakan pemerataan pembangunan. Sebab Kalimantan Timur berlokasi di bagian tengah Indonesia. Karena di situ titik tengahnya, kata Bahlil. Titik tengah ini mendekatkan diri pada Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara hingga Papua. Jawa juga dekat ke Kalimantan, kata Bahlil. Dan pernyataan ini dinyatakan oleh Bahlil pada saat peresmian Media Center Indonesia Maju, Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta Pusat 4 Desember yang lalu. Sebagaimana dikutip oleh Kompas TV. Pak Menteri, konsep pemerataan apa yang Anda maksud dengan menggelontorkan dana negara ratusan triliun rupiah untuk membangun cuma satu kota? Itu adalah bentuk pemerataan yang Anda maksud? Bukankah dana segunung itu bisa membangun lebih banyak kota, lebih dari 10 kota di kawasan timur Indonesia atau kota-kota di daerah luar Pulau Jawa lainnya untuk tujuan pembangunan yang adil dan berkesetaraan? Itu Pak Menteri. Dan perlu dipahami Pak Bahlil, pemerataan pembangunan apa yang Anda maksud? Pembangunan pusat pemerintahan IKN, pembangunan kantor untuk pejabat atau ASN serta pegawai BUMN dan lainnya bekerja. Apakah Anda tidak mendengar pejabat gubernur DKI saat ini yang mengancam bawahannya akan memberikan sanksi membuangnya ke lokasi IKN? Dan perlu dipahami juga Pak Menteri, IKN itu pusat pemerintahan, bukan pusat bisnis, bukan pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, yang Anda katakan ya Pak Menteri, misalnya yang Anda katakan di media, bahwa kalau ada calon presiden yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara, maka dia tidak ingin Kalimantan itu maju. Dia tidak ingin Sulawesi itu maju. Dia tidak ingin Indonesia itu maju. Pak Bahlil. Anda ini menteri. Apakah Anda ini juru kampanye ataukah orang suruhan untuk mengkanter capres Anies Baswedan? Sejak kapan Anies Baswedan menyebut tidak setuju dengan pembangunan IKN? Coba Anda buktikan, Pak Menteri. Seorang menteri harus memiliki dasar dan parameter terukur dalam menanggapi pendapat, sikap kritis dari orang lain. Apalagi sampai Pak Menteri mengaitkan dengan kemajuan kawasan regional tertentu. Asal Pak Menteri tahu, sebagaimana orang-orang kami, orang-orang kampung seperti kami, memantau kalian yang ada di Jakarta itu, bahwa selama ini Anies mengajukan konsep revisi pembangunan IKN. Dengar baik-baik, revisi pembangunan IKN, bukan tidak setuju IKN. Mengapa direvisi? Nah, karena dasarnya adalah keadilan dan kesetaraan pembangunan. Apalagi
Strategi percepatan pembangunan pasangan calon nomor urut 1 Amin berkonsep asimetrik pembangunan. Maksudnya apa? Pembangunan yang berbasis kebutuhan per wilayah, kebutuhan per regional, per daerah. Nah, begitu Pak Menteri. Oke, kita lanjut. Anda juga di media Anda menyebut di kesempatan itu bahwa banyak investor saat ini sudah ragukan IKN karena ada capres yang kritik. Anda menyebut bahwa pembangunan IKN ini sudah berjalan sejauh ini, tengah mengerjakan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, hotel, rumah sakit hingga pusat perbelanjaan. Bahkan Agustus 2024 mendatang akan dilaksanakan upacara perdana di sana. Memang Anda tidak menyebut sosok siapa capres 2024 dimaksud, tapi Bapak Topa tahu persis. Nah begini, sejak kapan Anda membangun IKN Pak Bahlil? Dan sejak kapan pula investor asing berpartisipasi atau berinvestasi di IKN? Kami orang kampung Pak Menteri, kami membaca dan menonton berita juga tahu bahwa Presiden Jokowi pernah meminta Anda dan pejabat-pejabat terkait dengan IKN itu untuk mengerem investor asing masuk ke IKN karena mau mengedepankan kepentingan investor lokal dulu. Nah, belakangan ketika air sudah di leher, Presiden Jokowi akhirnya mempromosi IKN kembali ke forum-forum internasional untuk mendapatkan investor asing. Nah, ini bagaimana ini? Nah, indikator investor asing yang tidak masuk ke IKN itu apa Pak Menteri? Bukan pernyataan Anies. Waduh, mau cari kambing hitam. Waduh, memang dari dulu kita tahu bahwa belum ada investor asing yang masuk ke IKN dan itu diakui oleh Presiden Jokowi. Lagi pula di tahun politik seperti ini Pak Menteri, investor akan lebih pada wait and see, menunggu pancaroba politik ini berakhir. Investor butuh kepastian regulasi, kepastian komitmen, kepastian keuangan, uangnya aman. Bukan di saat ekonomi yang berfluktuasi tak menentu di tahun politik seperti ini, Pak Menteri. Kemudian yang berikut, Anda menyebut bahwa proyek pembangunan IKN punya landasan hukum berupa undang-undang, mungkin undang-undang nomor 21 tahun 2023 yang Anda maksud, yaitu undang-undang tentang IKN. Karena ketika undang-undang itu dirumuskan, itu menurut Anda bahwa semua partai politik, hampir semua partai politik di DPR RI setuju. Oke, memang setuju. Dan kemudian Anda mengatakan siapapun pemimpin di pemerintahan yang ke depan wajib untuk melanjutkan pembangunan IKN, Ibu Kota Nusantara. Pak Menteri yang terhormat, Pak Menteri Bahlil, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia saja bisa diamandemen sayangku. Kami orang kampung juga tahu itu. Bahkan saat ini kekuasaan kehakiman juga bisa digorogoti oleh penguasa, bisa digorogoti oleh eksekutif. Pak Bahlil sing lihat, tara lihat atau enggak lihat atau tidak lihat. Ketika Paman Usman divonis melanggar etika berat, lantaran apa? Sudahlah, Pak Bahlil jawab sendiri. Nah, undang-undang IKN itu kita akui sah dan berlaku bagi segenap masyarakat Indonesia. Dan sebagai tokoh bangsa, Anies Baswedan tahu itu. Tapi jika konsep keadilan itu berpengaruh lantaran fokus ke satu titik pembangunan dan mengabaikan titik-titik pembangunan yang lain, seperti apa keadilan kita Pak Bahlil? Bagaimana rasanya honor guru? Bagaimana rasanya honor para medis di desa-desa, di kampung-kampung harus terpotong atau hilang hanya karena dananya tercurah ke pembangunan tertentu itu? Keuangan negara kita tidak baik-baik saja Pak Bahlil. Investasi kita meningkat oke, tapi daya serap tenaga kerja kita tidak sebanding dengan meningkatnya investasi. Lihatlah data Pak Bahlil. Investasi usaha untuk pengolahan hasil bumi kita menjamur saat ini.
Program hilirisasi bagus. Tapi mengapa Indonesia sampai saat ini masih terlilit hutang? Manajemen macam apa ini Pak Menteri Investasi? Ini harus dirubah. Perubahan manajemen. Indonesia harus berubah. Nah, sampai di sini kami orang kampung berpendapat revisi undang-undang adalah tindakan, revisi undang-undang IKN adalah tindakan yang paling mungkin dilakukan. Dan revisi itu tidak dilarang kok. Undang-undang yang mengatur batas usia untuk kepentingan seseorang, untuk capres-cawapres juga bisa dilakukan sekarang ini. Apalagi undang-undang itu yang mewakili kepentingan bangsa. Oke ya Pak Bahlil. Dan seharusnya Pak Bahlil kami ingatkan, Anda harus menyimpan pernyataan-pernyataan seperti ini di musim politik dan musim kampanye seperti ini. Sebab nanti dibilang Anda itu adalah jurkam paslon tertentu. Kemudian sambil jurkam paslon tertentu, lantas kemudian mendiskreditkan paslon yang lain. Anies Baswedan dan Cak Imin misalnya, paslon nomor 1. Tapi ya sudahlah, pernyataan Pak Bahlil ini juga baik kok buat masyarakat Indonesia dan terutama khusus buat Anies dan Cak Imin. Hanya tidak substantif, kurang rasional Pak Menteri. Ya, kami mengutip pernyataan Bang Anies ya, supaya bisa diketahui oleh bersama, bahwa saya sering menyampaikan kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen. Ini kata Anies. Anies bilang, kita punya kebutuhan-kebutuhan yang urgen banyak. Saya sering mempertanyakan, membangun IKN hari ini itu seperti apa? Anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak. Misalnya membiayai kota saat ini, membiayai kota-kota yang saat ini belum berkembang, memperbaiki sarana transportasi umum, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar. Sahabat Bapak Topa, demikian respon jurnalis kampung, orang kampung untuk Pak Bahlil. Menteriku yang ganteng. Salam perubahan.